Assalamualaikum. Hai, Wilujeng Sumping semuanya di channel YouTube aku, Nen Kori, Nenden Komala Sari. Di resep video kali ini aku mau bikin donat tanpa diuleni lama atau biasa disebut dengan autolisis. Bagi teman-teman yang asing dengan istilah autolisis, mungkin penasaran apa sih autolisis itu? Jadi teman-teman, autolisis itu menurut aku adalah teknik pencampuran bahan pada adonan yang diikuti jeda atau waktu istirahat agar adonan terbentuk struktur gluten secara alami. Nah, apa sih gluten? Kalau gluten itu sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung terigu. Jadi, fungsi gluten adalah untuk menghasilkan tekstur yang kenyal, elastis, dan mengembang pada makanan seperti pada roti. Efek tersebut dihasilkan ketika tepung dicampurkan dengan air. Nah, protein gluten akan membentuk jaringan-jaringan yang lengket dengan konsistensi seperti lem. Maka dari itu, untuk membuat donat atau roti harus menggunakan tepung protein tinggi ya, karena kadar glutennya juga pasti lebih tinggi. Jadi, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita membuat adonan donatnya yuk. Kita belajar bersama bikin donatnya ya. Saksikan videonya hingga selesai. Bahan-bahan dan cara membuatnya. Pertama, campur bahan seperti tepung terigu, air, jangan semuanya ya, sisakan airnya sekitar kurang lebih 1 sendok makan untuk melarutkan ragi. Masukkan juga kuning telur, lalu aduk-aduk dulu kuning telur sampai tercampur dengan air. Baru setelah itu aduk-aduk adonan hingga rata. Selanjutnya, tambahkan susu bubuk dan gula halus. Boleh diganti dengan gula pasir utuh, tapi harus dilarutkan dulu dengan air ya gula pasirnya, karena kan teknik autolisis ini menguleninya sebentar. Kalau gula pasir nanti adonannya masih ada tekstur kasar dari butiran gula pasirnya ya. Oke, lalu aduk lagi adonannya hingga tercampur rata. Selanjutnya, kita autolisis adonannya. Tutup rapat dengan kain atau plastik wrap seperti ini. Jadi, autolisis ini tuh prosesnya memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi teknik ini bisa menghasilkan donat atau roti yang lebih lembut, lebih bagus, enak, tekstur yang lebih baik, serta tahan lama ya. Oke, kita autolisis sekitar 3 jam atau bisa lebih dari 3 jam. Tergantung suhu ruangnya masing-masing, bisa lebih cepat atau lebih lama proses autolisisnya. Nah, ini adonannya setelah 2 jam di autolisis. Lihat, ini yang disebut gluten ya. Glutennya sudah terbentuk, tapi belum terlalu elastis. Ini adonannya masih mudah sobek. Kita tutup rapat lagi ya. Nah, ini setelah di autolisis sekitar 4 jam. Coba lihat ya adonannya, ini elastis, glutennya juga sudah tumbuh. Jadi aku waktu membuat adonan donat ini ketika di autolisisnya itu pagi hari, jadi suhu ruangnya hangat, makanya proses autolisisnya lumayan cepat ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan ragi. Larutkan dulu dengan air yang tadi disisakan. Aduk-aduk hingga membentuk pasta. Lalu tuangkan ke dalam adonan.
Kemudian tambahkan garam. Selanjutnya mau aku uleni sebentar dengan mixer. Silahkan kalau mau menguleni dengan tangan. Ini aku mixer kurang lebih sekitar 3 menit. Setelah itu yang terakhir, tambahkan margarin. Lalu uleni lagi hingga kalis. Nah, pada tahap ini di mixernya kurang lebih sekitar 5 menit. Jadi total di mixernya 8 menit ya. Oke, kita coba tes lagi adonannya. Lihat, ini jadi makin elastis ya. Selanjutnya kita bulatkan adonan. Ini kita proofing adonannya sekitar 30 sampai 60 menit. Lalu wadahnya mau aku olesi dengan margarin supaya nanti tidak lengket ya. Nah, adonannya kita oleskan margarin juga supaya tidak kering. Kemudian tutup dengan plastik wrap atau kain bersih. Setelah di proofing awal sekitar 40 menit, kita kempeskan dulu adonannya. Lalu uleni sebentar. Kemudian bagi adonannya jadi beberapa bagian. Ini mau aku potong jadi 15 bagian. Silahkan kalau mau ditimbang ya masing-masing potongan adonannya. Lalu kita rounding potongan adonannya. Untuk lebih detailnya, cara membentuk adonan donat secara manual, videonya sudah ada. Silahkan bisa dilihat di video sebelumnya. Nanti linknya aku tulis di kolom deskripsi ya. Oke, bulatkan adonannya hingga selesai. Selanjutnya kita simpan di loyang yang sudah ditaburi tepung terigu. Lalu kita lubangi donatnya. Ini aku pakai cetakan spuit untuk melubanginya. Kalau tidak ada cetakan spuit, bisa diganti dengan menggunakan jari telunjuk kalian untuk melubanginya ya. Nah, ini adonan yang kecilnya kita tusuk. Jadi kita bikin sate donat. Setelah selesai melubangi donatnya, kita proofing akhir. Lalu kita tutup rapat adonannya. Nah, setelah di proofing akhir sekitar kurang lebih 25 menit, adonan donat siap digoreng. Sebelumnya, panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Minyak gorengnya harus banyak ya. Dan juga harus gunakan api kecil ketika menggorengnya. Ini donatnya kita putar-putar seperti ini dengan tusuk sate, supaya lubang donatnya tidak rapat. Goreng donatnya hingga selesai. Nah,
Nah, ini dia hasil donatnya, menul-menul ya. Cantik lagi, white ringnya keluar. Ini donatnya beneran empuk, lembut, enak pokoknya. Nah, menurut aku, metode autolisis bisa jadi alternatif lain untuk yang males tanpa ribet harus menguleni lama, dan bisa jadi solusi untuk ibu-ibu rumah tangga seperti aku. Jadi bisa mengerjakan pekerjaan lain selagi membuat donat, jadi bisa ditinggal adonannya. Tapi kalau yang merasa teknik ini tuh prosesnya kelamaan, silahkan boleh menggunakan teknik yang lainnya untuk mengoleni adonannya ya. Semua ada di pilihan masing-masing. Di sini aku hanya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Oke, semoga bermanfaat ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di resep video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.